Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN berkaitan dengan pengertian APBN, sumber pendapatan dan jenis belanja negara, dan kebijakan anggaran. Berbicara tentang APBN berarti kita berbicara tentang rencana keuangan yang di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana belanja. Jangankan sebuah negara yang bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Sebagai individu, penting juga bagi kita dalam menyusun anggaran keuangan yang baik, agar jangan sampai baru seminggu menerima penghasilan bulanan, uangnya sudah habis aja, dan bingung kemana perginya uang itu. Karena tanpa perencanaan, cenderung belanja jadi kebablasan dan pada akhirnya tidak tepat sasaran. APBN memegang peranan yang sangat penting, karena APBN merupakan acuan atau pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan penerimaan dan juga pengeluaran di dalam tugas-tugas kenegaraannya. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan produksi, meningkatkan kesempatan kerja, menumbuhkan perekonomian, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan kita kali ini, diawali dengan pengertian APBN. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN didasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat 1, 2, dan 3. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, bersumber dari mana sajakah pendapatan negara dan apa saja jenis-jenis belanja negara? Adapun pendapatan negara itu bersumber dari penerimaan perpajakan, kemudian ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan juga hibah. Nah, untuk penerimaan perpajakan itu adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan juga pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, cukai, dan jenis pajak lainnya yang tergolong ke dalam jenis pajak pusat. Sedangkan untuk pajak perdagangan internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar. Selanjutnya, penerimaan negara bukan pajak. Nah, untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ini diterima dalam bentuk yang pertama itu adalah penerimaan sumber daya alam yang terdiri dari migas dan non-migas. Untuk non-migas di sini yaitu contohnya itu berasal dari pertambangan mineral dan batu bara, kehutanan, dan perikanan. Kemudian yang kedua ada pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan. Contohnya yaitu pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang ketiga ada pendapatan dari Badan Layanan Umum, contohnya yaitu adalah pembayaran iuran BPJS. Dan ada juga PNBP lainnya yang bersumber dari layanan kementerian dan lembaga. Nah, pendapatan negara yang berikutnya adalah hibah. Hibah itu adalah penerimaan negara yang diperoleh dari pemberi hibah dan tidak perlu dibayar kembali. Bentuknya bisa berupa devisa, rupiah, barang dan jasa, surat-surat berharga yang bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Lanjut kita akan bahas jenis-jenis belanja negara. Nah, belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat diklasifikasikan menurut organisasi, menurut fungsi, dan menurut jenis belanja. Nah, untuk belanja pemerintah pusat menurut organisasi ini disesuaikan dengan susunan organisasi kementerian negara dan lembaga pemerintah pusat. Selanjutnya, belanja pemerintah pusat menurut fungsi ini terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, kemudian pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Nah, yang terakhir itu adalah klasifikasi belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, yang terdiri atas belanja pegawai, contohnya gaji ASN pemerintah pusat, kemudian belanja barang, ada belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah.
dan juga ada bantuan sosial. Nah, seperti saat kita menghadapi pandemi COVID-19 ya, itu ada banyak sekali jenis bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang terdampak. Mulai dari bantuan sembako, kemudian ada bantuan sosial tunai, hingga subsidi gaji karyawan, dan berbagai jenis bantuan-bantuan lainnya. Nah, selanjutnya jenis belanja yang akan kita bahas adalah transfer ke daerah dan dana desa. Sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, maka pemerintah di dalam APBN itu memberikan dana ke daerah dan juga dana desa. Nah, bagi pemerintah pusat, ini tentu dicatat ke dalam pos pembelanjaan, sedangkan bagi daerah itu di dalam APBD akan dicatat sebagai pos pendapatan. Transfer ke daerah dan dana desa ini terdiri dari dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Kemudian ada dana otonomi khusus yang diberikan untuk wilayah-wilayah otonomi khusus yaitu Aceh dan juga Papua. Kemudian ada dana keistimewaan untuk daerah istimewa Yogyakarta dan dana transfer lainnya. Contohnya misalnya tunjangan profesi guru untuk PNS daerah, dana proyek pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nah, pada pelaksanaannya, hal yang penting di dalam belanja negara itu adalah bagaimana belanja negara ini dilakukan tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Nah, berikut adalah postur APBN tahun 2021 dengan format e-account yang di dalamnya memuat 5 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, defisit anggaran, ini berkaitan dengan kebijakan anggaran ya, dan juga pembiayaan anggaran. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah angkanya ini dalam triliun rupiah ya. Untuk pendapatan dan belanja itu tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi kita akan lanjutkan ke komponen yang ketiga yaitu keseimbangan primer. Nah, keseimbangan primer di sini merupakan selisih antara pendapatan negara dengan belanja negara di luar bunga utang. Nah, kemudian di sini ada defisit anggaran. Itu defisit anggaran ini adalah pendapatan negara lebih sedikit dibandingkan dengan belanja negara. Bisa kita lihat ya di tahun 2021 ini pendapatan negaranya 1.743,6 triliun, sedangkan belanja negaranya 2.750 triliun. Berarti lebih besar belanja negaranya ya, otomatis ini adalah namanya defisit anggaran. Nah, selanjutnya ada pembiayaan anggaran ya. Di sini kita bisa perhatikan angka pembiayaan anggarannya ini sama dengan defisit anggaran. Nah, pembiayaan anggaran ini berkaitan dengan surplus dan defisit anggaran. Jadi, jika anggaran ini defisit seperti yang kita lihat di APBN 2021 ini ya, jadi defisitnya ini akan ditutup dari mana? Sedangkan jika surplus itu akan dipakai untuk apa? Karena secara akuntansi, anggaran itu akan selalu berada dalam keadaan yang seimbang, yaitu antara incoming atau pendapatannya itu sama dengan outgoing-nya atau sama dengan belanjanya. Sekarang kita akan bahas beberapa jenis kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu ada namanya kebijakan anggaran surplus. Jadi, kebijakan anggaran surplus di sini adalah ketika anggaran pendapatan negara itu lebih besar daripada belanja negara. Nah, kebijakan anggaran surplus ini itu diambil pada saat kondisi ekonomi sangat baik agar tidak terjadi overheating. Nah, kemudian tadi sudah kita singgung yaitu ada anggaran defisit di mana ini merupakan kebijakan anggaran ketika pendapatan negara itu lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Nah, untuk kebijakan anggaran defisit ini itu diambil saat perekonomian dalam keadaan lesu, yaitu dengan cara menaikkan belanja negara sehingga peredaran uang di masyarakat semakin banyak dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada anggaran berimbang atau kebijakan anggaran berimbang, di mana di sini jumlah pendapatannya sama dengan jumlah belanjanya. Tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan disiplin dalam pengelolaan anggaran. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih. APBN, uang kita.